Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Pertamax naik 9.000 menjadi 12.500 atau di beberapa tempat 13.000. Dan hari-hari ini terdengar Pertalite akan naik, solar akan naik, kemudian TDL akan naik, dan sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan akan naik real, walaupun dengan 3.000 volt ampere. Tapi menurut Pak Ahmad Daryoko, pengamat kelistrikan, bahwa ini berpeluang 1.300 volt ampere pun akan naik, 450 volt ampere pun akan naik. Dolim tidak? Dolim. Dolim. Kemudian gas LPG 3 kilo yang ini merupakan bagian dari bahan bakar rakyat yang selama ini digunakan untuk memasak, itu juga akan dinaikkan. Dolim tidak, saudara? Dolim. Saya menyampaikan, rakyat hari ini sudah terbebani. Dampak COVID-19 belum selesai. PPN 11% sudah terjadi. Pertamax naik sudah terjadi. Migor langka naik sudah terjadi. Hal ini memicu harga-harga pokok juga naik di mana-mana. BPJS juga menjadi syarat wajib pelayanan publik. Juli tahun depan, tahun ini, itu adalah ajaran baru buat anak-anak kita. Tentu ini akan membebani. Di dalam kondisi ini ternyata pemerintah negeri ini akan menaikkan solar, pertalite, gas melon, dan juga TDL. Luar biasa ini, saudara-saudara sekalian. Dolimnya luar biasa. Dolim sekali. Rakyat sudah menderita, ditambah penderitaan tambahan lagi, dan itu disebabkan oleh kebijakan rezim penguasa. Luar biasa. Saya menyampaikan, kalau kita berbicara tentang harga BBM, kalau kita bicara naiknya harga BBM, ini karena apa sih? Bener nggak karena harga minyak dunia itu meningkat? Dalam catatan kami, paling tidak ada 4 bagian penting untuk kita catat. Pertama, terkait dengan supply and demand, penawaran dan permintaan. Kita tahu betul bahwa Indonesia per hari produksinya itu paling hanya sekitar 700.000 sampai 800.000 barel per hari. Sementara kebutuhannya memang di atas 1 juta barel per hari. Berarti ada gap di situ, ada kekurangan. Nah, kekurangan selama ini itu diambil dari impor. Ya, diambil dari impor. Impor minyak mentah maupun impor BBM. Jumlahnya sekitar 30% sampai 40%. Ya, up and down, ada naik, ada turunnya. Kalau 30%, 40% ini dihargai dengan minyak internasional, harga minyak dunia masuk akal. Karena memang impor minyak mentah. Tetapi kita juga perlu mencatat bahwa ternyata setiap kenaikan 1 barel minyak mentah dunia, ada pendapatan neto bersih masuk ke dalam APBN kita itu sebesar 400 miliar. Catatan kita ketika Maret kemarin harga minyak dunia itu 113 US dollar per barel, ya, itu ternyata ada pemasukan kurang lebih 20 triliun rupiah. Kemana dana ini pertanyaannya? Kalau ini dilakukan dengan tidak benar, sungguh sangat dolim tentunya. Catatan yang menarik, ketika dulu harga minyak dunia tahun 2020, Maret April itu turun, kenapa harga BBM tidak ikut turun? Ini yang cukup aneh. Dalam catatan ada seorang pengamat perminyakan yang menyampaikan data yang menarik ini. Apa data yang menarik? Ketika harga minyak dunia itu turun di bulan Maret dan April tahun 2020 yang lalu, itu ternyata ada pemasukan sekitar 170 triliun. Beliau mempertanyakan kemana dana 170 triliun ini. Ditanyakan oleh pengamat perminyakan. Namanya nggak usah saya sebut. Silahkan searching di internet akan ketemu. Nah, ini sebuah pertanyaan, kemana dana-dana tambahan yang diperoleh dari kenaikan harga minyak dunia maupun turunnya minyak dunia? Itu pertanyaan menggelitik harus kita tanyakan. Oke, impor, oke, dari situ. Kemudian, kalau kita bicara, hari ini kita kurang lebih Pertamina itu bisa mensuplai dari kalau 100% kebutuhan 100% produksi dalam negeri, Pertamina itu bisa memproduksi kurang lebih 56%. 56%. Selebihnya kurang lebih 44%, ya, itu berarti dari kontraktor kontrak kerjasama yang sebagian besarnya adalah berasal dari asing, ya, dari asing. Anehnya ternyata harga Pertamina maupun harga kontraktor kontrak kerjasama dihitung juga dengan harga minyak internasional. Padahal harga produksinya itu hanya sekitar 19,71 US dollar per barel. Kalau 19,71 atau 20 lah, anggap saja berdasarkan data SKK Migas, dijual dengan 113 US dollar per barel, kacau tidak ini kira-kira? Produksi dari bumi kita, menghasilkan dari tanah kita, dari laut kita, dijual dengan harga minyak internasional, kacau tidak kira-kira? Kacau. Dolim
tidak kira-kira? Solid. Inilah pola yang kacau selama ini. Apa yang kita sebut liberalisasi sektor hulu. 44% dikuasai oleh asing, diminta dibeli harga dengan minyak dunia. Ditambah lagi, ternyata di hilirnya harga minyak dan BBM itu juga dihargai dengan harga minyak internasional. Itu persoalan menggelitik dari supply and demand kita. Supply and demand kita persoalannya yang terbesar di situ. Kira-kira kalau kita membahasnya, ya. Jadi ada persoalan apa tadi? Liberalisasi.